bagi seseorang yang iman kepada hari akhirnya ini sudah benar gitu kan. Berupa apa? Hasil, buah gitu kan. Jadi seseorang yang sudah beriman kepada Allah, kepada hari akhir dengan benar, maka dia akan mendapatkan perkara-perkara yang lezat, perkara-perkara yang manis, buah-buah yang lezat gitu. Dan itu sebagai indikatornya. Artinya kalau seseorang belum mendapatkan ini berarti masih apa? Masih perlu diperbaiki lagi. Ya, perlu diperbaiki lagi al-iman kepada hari akhir tersebut. Ya. Beliau menyebutkan beberapa poin hasil ataupun buah daripada al-iman bil yaumil akhir ini yang bisa dirasakan oleh seseorang. Ya, dibaca yang pertama, urut saja ya dari depan, Pak Biantoro. Ada mic lain enggak ini? Biar dua ini. Enggak. Maksudnya yang sini loh. Nah, ini kan enggak denger. Ini bisa kedenger ini kan? Baik, aku lihat. Walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun minha al-ula ar-raghbatu fi fi'lit ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaumi. Khalas. Tarjim. Dan pada keimanan dengan hari akhir ada buah-buah yang agung. Di antaranya yang pertama, mencintai berbuat ketaatan dan bersemangat di dalamnya, atasnya, mengharap pahala di hari itu. Mengharap, rojaan itu sebagai apa? Maf'ul ajli. Ya, berarti karena mengharap pahala di hari tersebut. Naam. Jazakumullah khairan. Walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun. Titik gitu kan. Minha al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaumi. Ya, kita baca dulu bersama-sama walil imani bil yaumil akhir. Ya, sama-sama. Walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalilatun minha al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaumi. Jadi jumlah ini titiknya itu di jalilatun ya. Walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun. Titik. Minha, itu loh baru gitu kan. Minha al-ula, asaniyah, atsalitsah gitu kan. Jadi minha di antaranya. Jadi titik itu jalilatun itu titik. Sudah sempurna. Bukan walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun minha, bukan gitu. Tapi apa? Walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun minha, itu kan, minha. Jadi beriman kepada hari akhir itu memiliki buah-buah yang sangat besar sekali manfaatnya. Titik. Di antaranya, nah itu kan. Di antara apa? Buah-buah tersebut. Al-ula yang pertama ar-raghbatu, senang, cinta untuk mengerjakan ketaatan. Jadi orang berbuat taat itu senang gitu, bukan karena kepepet. Ya dah? Bukan karena terpaksa, tapi memang betul-betul senang. Ya, wal hirsu 'alaiha, semangat gitu loh. Seneng, semangat. Bukan seneng tapi enggak semangat. Jadi seneng dan semangat. Coba, kalau perbuatan apa saja itu dikerjakan dengan seneng, semangat, apa yang terjadi? Pasti apa?
hasilnya mesti maksimal gitu kan? Ya enggak? Beda dengan kalau perbuatan itu dipaksa. Ya. Kenapa bisa demikian? Apa yang membuat orang itu bisa senang, semangat mengerjakan ketaatan? Roja'an li thawabi dzalikal yaum, karena mengharap gitu loh. Karena mengharap pahala yang Allah sediakan di hari tersebut. Artinya apa ya kawan sekalian? Bahwa manusia itu memang fitrahnya seperti itu. Dia itu berbuat untuk mendapatkan sesuatu. Makanya ikhlas itu kalau didefinisikan ketika seseorang itu beramal tidak mengharap balasan itu ya kurang pas. Ya kan? Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ketika kita itu beribadah kepada Allah itu karena takut kepada neraka, kemudian karena mengharap surga, itu belum ikhlas namanya. Belum ikhlas. Makanya orang ikhlas itu ketika dia beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surganya Allah, bukan karena takut dari nerakanya Allah. Lah terus karena apa? Karena cinta kepada Allah. Murni itu. Itulah orang ikhlas yang sejati. Dia mengatakan demikian. Ya. Padahal yang benar bukanlah demikian. Bagaimana mungkin kita itu ditakut-takuti tapi nggak boleh takut? Bagaimana mungkin kita itu diiming-imingi nang ra itu pengin? Logis nggak? Logis nggak kira-kira? Diiming-imingi surga tapi nggak boleh pengen. Gitu. Kita itu ditakut-takutin neraka tapi nggak boleh takut gitu loh. Kan nggak logis itu. Ya kan? Nggak logis. Ya, maka dari itu pendapat itu salah itu kan. Makanya orang bisa beramal diantaranya apa? Karena Allah siapkan pahala itu. Allah siapkan balasan kebaikan untuk akhirat. Dan Allah siapkan ancaman bagi yang tidak mau taat kan gitu kan? Gitu. Dan mereka melakukan itu semua karena Allah bukan karena yang lain. Itulah ikhlas. Gitu. Jadi ikhlas itu tidak bertentangan dengan tujuan ketika seseorang itu apa? Beribadah karena mengharap surga dan takut karena neraka. Takut pada neraka. Ya. Cukup ya penjelasan ringkasnya seperti itu. Terus ini jumlah ismiyah atau fi'liyah ini Pak Bambang. Jumlah yang pertama ini walil imani bil yaumil akhiri samaratun jalilatun. Titik. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Berarti ada apa dan apa? Ada mubtada dan khabar. Ya, bagus. Ada mubtada dan mana mubtadanya? Mubtada thamarutun. Samaratun. Khabarnya Sibul jumlah lil iman. Kenapa didahulukan khabarnya? Khabar bentuk sibul jumlah dan mubtadanya nakirah maka wajib dikedepankan. Ini wajib atau boleh? Boleh, yajuz. Kenapa karena boleh? Mubtada disifati. Karena mubtadanya disifati. Sehingga boleh hukumnya ya. Kalau tidak ada sifat, hukumnya wajib. Ya. Walil imani bil yaumil akhir samaratun. Nah, samaratun ini dibaca apa? Marfu lah. Samaratun. Kalau mansub bacanya apa Mas Deni? Tenopotan. Samaratun kan marfu. Seandainya mansub bacanya apa? Pak Gum. Samaratin. Kenapa tin? Kenapa dengan kasrah? Jamak muannas salim. Yang mansub dengan kasrah cuma satu, siapa? Jamak muannas salim toh? Ya, sehingga samarat itu jamak muannas salim. Marfu'nya samaratun, mansub dan majrurnya samaratin. Tiga. Nah, jalilatun sebagai naatun, ya sebagai naat hakiki atau sababi Mas Roma? Naat hakiki apa sababi? Sababi. Mas Abduloni, naat hakiki apa sababi?
Apa ikhwah? Hakiki. Naat hakiki. Nek naat sababi itu kan dia mensifati justru menjadi sifat kalimat sesudahnya. Ya dah? Itu naat sababi. Ini naat hakiki namanya. Karena apa? Ya dia naat untuk samarat. Samaratun jalilatun. Ya. Terus walil imani itu sebagai khobarnya. Ya dah? Berarti i'rabnya apa? Fi mahali raf'in. Ya. Terus minha al-ula. Kenapa ini Kak membacanya al-ula bukan al-awal? Mas Agung. Ini kok membacanya al-ula. Al-ula itu kan muannas toh? Nek mudzakkar al-awwal. Kenapa al-ula? Kenapa? Karena dia mensifati samarot. Asalnya kan asam rotul ula. Itu asalnya kan gitu kan? Ya kan? Jadi iman kepada hari akhir ini memiliki buah-buah yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya yang pertama itu apa toh? Buah yang pertama gitu toh. Jadi aslinya itu asam rotul ula itu kan. Minha asamratul ula. Sehingga al-ula di sini sebenarnya sifat ya kan? Sifat untuk asamratu. Asamratu al-ula gitu. Nah, minha sebagai khobar itu kan? Sebagai khobar. Mubtada'nya al-ula itu. Minha al-ula itu kan. Itu sebagai mubtada'nya. Ar-raghbatu fi fi'li ta'ati. Ar-raghbatu kenapa marfu? Kenapa marfu ini? Mas Tamim. Ar-raghbatu itu tadi bacanya. Kenapa marfu? Mubtada. Lah khabarnya mana? Khobar, mubtada'nya al-ula. Ya tadi bukan khobarnya bukan minha loh. Kan walil imani bil yaumil akhiri samaratun jalilatun titik minha. Itu kan? Minha al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ah. Ya, ar-raghbatu sebagai apa Mas Rian? Nek fa'il enggak mungkin. Naibul fa'il enggak mungkin. Ya toh? Simkana enggak mungkin. Khobar ina enggak mungkin. Lah yang mana itu? Antara khobar atau badal, pilih mana? Sedat. Hah? Khobar mubtada'nya al-ula. Al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ah gitu. Mas Idat. Mubtada. Lah khabarnya ar-raghbatu adalah fi fi'li ta'ah gitu. Mas Zulman. Khabar dari al-ula. Lah minha nanti jadi apa? Minha jadi apa yang di atasnya itu? Kan walil imani bil yaumil akhiri samaratun jalilatun titik. Minha itu kan? Minha
Seperti dalam Al-Qur'an kan minha arba'atun hurum. Itu ada tuh. Allah itu sesungguhnya inna iddata syuhur indallahi isna syara syahron fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Arba'atun sebagai apa? Mubtada. Minha khubar. Ya toh? Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, minha dari 12 bulan itu diantaranya ada 4 yang haram. Gitu toh? Itu minha jadi apa? Khubar. Hurum arba'atun hurum mubtada. Nah, seperti ini juga sama. Minha asalnya kan gini, minha ar-raghbatu fi fi'li ta'ah. Minha ar-rahbatu. Minha tasliyatul mukmin, asalnya gitu. Ya dah? Sehingga aslinya itu yang mubtada itu ar-raghbah itu. Ya enggak? Aslinya gitu. Ya kan? Sehingga kalau misalnya didahului nomor berarti nomornya yang jadi mubtada. Sehingga apa? Pasnya di situ ar-raghbatu itu badal dari nomor itu. Ya kan, badal dari angka. Jadi minha al-ula ar-raghbatu. Itu badalnya. Ya, aslinya kalau enggak ada nomor kan gini, minha ar-raghbatu. Gitu toh, 1. Minha ar-rahbatu, minha tasliyatul mukmin. Kan gitu. Itu kan jadi apa? Mubtada semua. Ya enggak? Minha ar-raghbatu fi fi'li ta'ah. Minha ar-rahbatu fi fi'lil ma'siyah. Minha tasliyatul mukmin. Nah, terus dikasih nomor. Berarti yang jadi mubtadanya nomor itu. Lah terus berarti kalimat sesudahnya yang aslinya mubtada itu jadi badalnya. Itu wallahu alam seperti itu. Sehingga itu bacanya al-ula asaniyatu atsalisatu itu yang marfu' toh. Minha al-ula, minha asaniyatu. Jadi minha as-samratul ula, minha as-samratus saniyatu, minha as-samratul salisatu. Seperti itu. Ya. Raghbatu fi fi'li ta'ati. Kemudian wal hirsu jelas ya. Hirsu ini kenapa marfu? Mas Ilham. Wal hirsu kenapa marfu? Mas Iqbal, kembali. Mas Ilham sekarang. Wal hirsu sebagai apa? Atof. Jadi ar-raghbatu wal hirsu gitu loh. Ya enggak? Ar-raghbatu wal hirsu. Alaiha. Lah dhamir ha kembali ke mana ini Pak Heru? Ha kembali ke mana? Pak Margit. Jadi perhatikan. Yang pertama adalah senang mengerjakan ketaatan dan bersemangat atasnya. Apa kira-kira? Ketaatan kan gitu kan. Kembali ke mana? At-ta'ah. Ini harus kita ketahui ya kan? Karena untuk bisa mengetahui maknanya ini harus tahu, dan dhamir di sini ini disebutkan bukan sia-sia. Bukan gerge patut-patut tok, memang ada kaitannya gitu loh. Jelas ya? Wal hirsu 'alaiha, dan bersemangat untuk melakukannya atau melaksanakannya. Nyawa ketaatan. Kenapa bisa semangat, bisa seneng? Jawabnya rojaan. Maka rojaan itu sebagai apa? Apa alif tadi? Enggak. Ada rojaan li, berarti apa? Rojaan li. Yang muftarat apa itu? Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, gitu dah.
Khosyata imlak apa itu? Pembahasan apa? Apa ikhwah? Maf'ul li ajli. Intinya kan nasab toh. Nasab sebabnya ada 11. Diruntut ke sih, toto memorinya ini masuk mana yang masuk yang mana ini kan. Jadi cirinya nih rojaan li. Jadi kan, apa toh maf'ul li ajli itu? Maf'ul li ajli apa? Masdar nasab yang disebutkan untuk alasan kenapa terjadi fi'il. Fi'ilnya apa toh? Seneng, semangat gitu loh. Mengerjakan ketaatan. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Mengharap. Karena mengharap pahala. Bukan karena terpaksa itu kan. Ya, tapi karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rojaan li sawabi dalikal yaumi. Itu. Cukup ya untuk majrur gampang toh, insyaallah enggak usah dibahas toh majrur ini. Majrur ini sebabnya paling sedikit tapi paling banyak dipakai ya kan. Paling banyak kita jumpai isim majrur itu. Ya kan? Dalam setiap teks itu hampir bisa dikatakan mesti ada yang majrur di situ. Mansubat itu sebab apa? Sebabnya banyak tetapi sedikit kita jumpai. Ya enggak? Coba dalam ini tadi yang mansub baru berapa? Baru satu toh? Ya enggak? Baru satu rojaan toh itu. Ya kan? Paling banyak apa coba? Walil imani bil yaumi al akhiri min ha, ya kan coba? Fi fi'li taati, ya kan? Alaiha rojaan di sawabi dalika yaumi 10. Majrur semua. Ya enggak? Ya itu. Yang majrur. Nah, cukup ada yang tanyakan paragraf pertama atau sesi pertama yang kita baca ini? Secara i'rab sudah jelas ya? Ya. Adakah fi'il? Ayo cari ini kaitannya dengan saya sorof. Adakah fi'il di sini? Mas Akbar, Haji. Nah itu fi'li ta'ati itu fi'il itu bukan fi'il itu. Nah kan fi'il. Masdar. Nah fi'li loh itu. Tapi bukan fi'il itu. Setuju enggak ini? Ini fi'il tapi bukan fi'il. Setuju enggak? Fi'il tapi isim. Ya. Jadi fi'li ini dia masdar ya kan. Maknanya fi'il gitu tapi sigotnya masdar. Fa'ala yaf'alu fi'lan gitu. Cirinya isim apa? 1. Apa ciri isimnya apa ini? Ada fi. Nah, 2 idhofah ke at-ta'ah. Ya enggak? Ada 2 ciri isim. Fi'li itu ciri isimnya 2. 1 ada fi. Jadi jangan dibaca apa? Fa'ala. Fi fa'ala, jangan salah. Nek fa'ala kan fi'il dah. Ini dibaca fi'il apa saja? Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fu'ila, fa'il gitu dah. Ya enggak? Kalau dibaca fi'il kan gitu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fu'ila, fa'ala, fu'ila, fa'il gitu. Itu fi'il semua, bacaannya fi'il itu. Nah, itu enggak bisa dibaca itu semua, enggak bisa. Kenapa? Ada fi. Kalau enggak ada fi mungkin masih bisa dibawa-bawa ke situ. Ya. Li'annahu fa'ala ta'ata, karena dia sudah mengerjakan ketaatan, bisa. Ya dah. Li'annaha au li'annahu fa'ala ta'ata, karena dia sudah melakukan ketaatan, bisa. Ya dah. Tapi karena ada fi, udah ihtimal fi'il itu hilang semua, mesti isim. Nah isim masdar ya. Kan fi'lan gitu tau masdarnya, fi'lan lah. Ya, fi fi'lit ta'ati. Nah. Sekarang asaniyatu. Pak Bambang.
At-taniyatu ar-raghbatu min fi'lil Ar-raghbatu berarti di situ bacanya. raghbatu. Nah, kalau yang pertama kan ar-raghbatu, kalau itu berarti Raghbatu. ya. Antum tadi baca apa? Kenapa kasrah? Spekulasi aja. Itu satu wazan. Ar-raghbah, rohbah, satu wazan. At-taniyatu ar-raghbatu min fi'lil ma'siyati wa minar ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaumi. Artikan. Terjem. Yang kedua, takut dari melakukan kemaksiatan dan dari ridho kepadanya. Karena takut dengan dari Siksa hukuman. dari siksa pada hari itu. Ya, jadi orang yang beriman termasuk konsekuensi dan hasil manfaat dari iman pada hari akhir takut siksa gitu ya. Justru ketika orang itu merasa tidak takut, aku ora wedi karo neraka. Nah, itu kan itu perlu dipertanyakan. Mergo wedi nek wedi neraka berarti jek syirik. Gitu kan. Wedi neraka itu berarti syirik. Kenapa? Takut kepada selain Allah. Nah, gitu. Gimana itu? Masuk enggak itu alasannya? Kan takut kepada selain Allah hukumnya syirik. Nah, takut pada neraka berarti syirik. Maka kalau beribadah itu jangan karena takut neraka. Tidak benar itu. Maka apa? Harus karena cinta saja. Enggak boleh karena mengharap imbalan, enggak boleh karena takut gitu. Kalau karena takut berarti bukan karena Allah, tapi karena takut neraka. Gimana jawabnya? Gimana Pak Margit? Pernah dengar itu? Saya pernah mendengar itu, jadi justru seorang profesor itu ya. Dia profesor dosen di sekolah di Universitas Islam. Gitu. Dia itu seorang profesor guru besar di sekolah Islam di Jawa Tengah. Saya pernah mendengar itu. Dia punya komitmen seperti itu, punya iktikad seperti itu. Bahwa beribadah itu tidak boleh karena mengharap pahala dan takut neraka. Padahal di sini jelaskan, ya kan? Orang yang iman kepada hari akhir akan apa? Di antara indikatornya apa? Dia senang beramal ketaatan. Karena apa? Karena semakin kuat keimanan pada hari akhir, keimanan terhadap janji-janjinya Allah, akan semakin besar motivasinya untuk berbuat. Gitu. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW itu setiap memotivasi para sahabat mesti memotivasi dengan akhirat, ya kan? Dan Rasulullah sering seperti itu, ya kan? Suatu ketika di waktu pagi itu kan Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian tadi yang sudah menjenguk orang sakit? Saya, itu kan. Ada yang jawab saya. Siapa yang hari ini tadi sudah bersedekah? Saya. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Siapa yang hari ini menyolatkan jenazah? Saya. Apa jawab Rasulullah? Tidaklah seseorang mengerjakan 4 amal itu berkumpul di satu hari, maka apa? Wajibat alaihi jannah. Pasti dia masuk surga. Itu kan? Jadi Rasulullah memotivasi dengan kehidupan akhirat. Ya kan? Contoh ketika di peperangan, suatu peperangan, ya perang Khandaq ya kan, atau perang Ahzab, di mana Madinah ketika itu dikepung, dan itu kondisinya sangat dingin, badai dingin kan. Nah, Rasulullah ingin mengirim mata-mata dari kalangan para sahabat untuk diutus untuk memata-matai orang-orang musyrik berserta sekutunya, ya kan? Ditawari dulu, tidak langsung nunjuk. Siapa di antara kalian yang mau masuk surga bersama aku? Nah, syaratnya jadi mata-mata. Ada enggak para sahabat yang berangkat? Enggak ada satupun. Warna berat sekali memang gitu kan. Ya kan?
Karena sifat yang pertama ini baru tawaran ya kan, baru tawaran. Karena memang berat sekali. Akhirnya baru Rasulullah, karena nggak ada yang berangkat, Rasulullah nunjuk siapa? Hudzaifah. Ya, Hudzaifah berangkat. Karena diperintah berangkat. Ya, karena diperintah berangkat. Ya. Hudzaifah menceritakan seperti ini untuk membantah siapa? Bantah yang orang-orang yang berangan-angan, oh enak ya para sahabat itu langsung ketemu Nabi. Kita itu enggak ketemu Nabi. Seandainya saya itu di zaman Nabi, hidupnya di zaman Nabi pasti akan demikian dan demikian. Dia berhayal seperti itu. Oh ente belum ngalami itu kan. Diceritakan betul itu kisah itu sama orang tersebut. Ya. Jadi gini loh ikhwah, Allah menjadikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tinggal bersama Nabi di zaman Nabi itu bukan faktor kebetulan itu. Ya kan? Tapi karena Allah memang sudah mencari dan sudah mentakdirkan dari sekian orang yang hidup dari awal sampai akhir, itu hati yang terbaik itu dipilih di zamannya Nabi itu. Jadi Allah takdirkan memang itu umat yang terbaik yang menemani Nabi gitu loh. Kenapa kita enggak di zaman dulu? Karena kita enggak masuk. Ya toh? Karena kita enggak masuk gitu loh. Seandainya kita mungkin kita hidupnya zaman Nabi di zaman Nabi belum tentu loh kita itu iman. Ya toh? Karena berat. Ya enggak? Maka kita bersyukur sekarang hidup sekarang kita bersyukur bisa iman gitu loh. Ya kan? Itu nikmat gitu. Jangan berhayal. Zaman saiki repot ya. Coba ada ini zamane Nabi ora kokean kisruh kayak zaman saiki kan gitu dah. Ya kan? Ada orang yang berangan-angan berandai-andai seperti itu kan. Belum tentu kalau kita itu hidup di zaman Nabi bisa ikut kalangan para sahabat. Coba nak ikut golongannya munafik coba. Malah ngeri. Ya enggak? Malah ngeri. Karena memang berat gitu loh. Di zaman sahabat itu habis sholat ya kan diperintahkan, ayo mangkat perang, mangkat kok, lah kita, ayo yang Semeru bareng-bareng, aduh, ya kan, gitu tuh, dan para sahabat seperti itu loh. Artinya kita itu kalau misalnya hidup di zaman sahabat belum tentu bisa beriman gitu loh. Ya karena Allah itu sudah mentakdirkan kita itu hidup sekarang, memang yang terbaik buat kita itu sekarang ini kita hidupnya. Itu ya, maka apa yang Allah berikan hari ini ya kita syukuri. Nah, jadi buah yang kedua ikhwah, ar-rahbah. Apa rahbah tadi? Takut. Kenapa? Karena banyak ancaman di Al-Quran wal Sunnah yang menjelaskan betapa dahsyat hukuman di neraka. Seberat-beratnya hukuman di dunia, mentok apa? Mentok apa Pak? Seberat-beratnya hukuman di dunia ini mentok apa? Mati dah. Penggal mati, tembak mati, juotosi, wampleng mati, wis rampung. Ketika sudah mati kan sudah selesai. Tapi di akhirat bisakah seseorang mati? Gak bisa, masalahnya itu loh. Gak bisa mati. Jadi kan penderitaannya kan penderitaan yang sangat luar biasa gitu loh. Kan la yamutu wa la yahya. Urip ya ora urip, mati ya ora mati. Ya enggak? Karena apa? Dihukum kayak apapun hancur, bentuk lagi. Siksa lagi, bentuk lagi. Hancur, bentuk lagi. Nah, seperti itu. Ya, nasallahu taala assalaman afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu disampaikan kepada kita dan kita nggak boleh takut, itu kan mustahil gitu loh, ya kan? Itu disampaikan oleh Allah kepada kita, tapi kita nggak boleh takut. Gimana? Untuk apa ditakut-takuti kan gitu kan? Sehingga ini sebagai penjelasan bagi yang mereka masih berkeyakinan kita itu nggak boleh takut kepada neraka, itu salah. Ya. Dan takut itu kan ada tabi'i, ada takut yang sifatnya ibadah itu kan. Takut kepada harimau, syirik enggak?
Hah? Nek ra wedi coba. Syirik enggak takut pada harimau? Enggak, karena apa? Takut tabi'i. Takut kepada harimau itu akan menjadi syirik kalau disertai dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang gitu kan. Misalnya apa? Walaupun harimaunya itu di kerangkeng, dia tetap takut. Wah, itu walaupun yang jero kerangkeng ini nyawone pirang-pirang ning ndi-ndi. Wah, itu kan berarti ada etikat yang salah itu kan. Tapi secara asal, secara tabi'i, secara tabiat manusia takut pada hewan-hewan buas seperti itu. Dan itu tidak mengapa. Termasuk takutnya manusia pada neraka itu takut toh tabi'i. Ya kan? Tabiat manusia ditakut-takut itu seperti pasti takut. Ya kan? Seperti itu. Dan itu tidak termasuk kesyirikan. Justru ini membuat seseorang itu apa? Ya, betul-betul berhati-hati ketika hendak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama apa? Rahbah min fi'lil maksiyah, takut dari berbuat maksiat, wa minar ridho bihi, dan ridho dari maksiat gitu. Kadang-kadang orang ini gini, dia nggak mengerjakannya tapi apa? Ridho gitu loh. Meridhoi kemaksiatan. Dia nggak ngerjakan, tapi dia ridho. Ya wis ra apa-apa, ning nggon aku kono ra apa-apa. Wis butuhmu tak fasilitasi. Butuh pirang botol. Yes. Karek WA engko teko. Dia nggak ikut, tapi dia ridho, ya kan? Jadi dia ridho. Maka orang yang beriman kepada hari akhir dengan benar, dia takut dari mengerjakannya dan dia tidak ridho. Kenapa? Khaufan min iqabi dzalikal yaum. Karena takut dari siksaan yang ada di hari tersebut. Ya. Jelas ya ini ya? Ya. Yang marfu ada berapa ini? Coba dihitung. 2 lah. Asaniyatu sama ar-rahbatu. Ya. Sebabnya seperti atas tadi. Yang mansub ada berapa Pak Heru yang mansub? Apa tadi? Kaufan sebagai apa? Maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli itu istilahnya bisa maf'ul li ajli, bisa maf'ul min ajli. Sehingga takdirnya itu ada misalnya khaufan li, khaufan min gitu kan. Jadi ada dua ungkapan, maf'ul li ajli, ada maf'ul min ajli. Maka kalau di atas tadi rojaan li sawabi, khaufan min gitu. Karena di sini juga satu paket, khaufa min itu apa? Takut. Kalau khaufa ala khawatir. Ya kan? Kalau khaufa ala itu mengkhawatirkan. Kalau khaufa min takut kepada itu. Karena takut dari siksa hari tersebut. Ya, yang majrur ada berapa ini? Coba dihitung semuanya. Ngitung yang majrur. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya? Ya. 1 apa ini? Abu Alif yang majrur urut apa? 1 fi apa itu? Apa? Urut dari asaniyatu ar-rahbatu min fi'lil maksiyah. Mana yang majrur? Asaniyatu kan marfu. Majrur fi'li. Kenapa majrur? Ada min, bagus. Yang kedua apa Pak Margit? Fi'lil maksiyati berarti apa? Maksiyati sebagai apa? Mudhafun ilaih, bukan mudhafun ilaih. Ini mudhafnya kan fi'li kan? Mudhafnya fi'li, al maksiyati mudhafun ilaih. Ketiga apa ini? Pak
Pak Heru sudah, Mas Ilham. Ar-ridho. Ar-ridho itu bukan nasab toh Mas. Itu ridho bacanya. Hah? Jer. Kenapa jer? Huruf jer bagus. Tanda jernya apa? Kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Isim maksur aksant. Yang berikutnya yang kelima apa ini Mas Iqbal? Biha, ha ya. Ha, apa ha? Kenapa majrur? Masbukun biharfi jarin. I'rabnya apa ini? Fi mahali jarin karena ismim mabni, isim dhamir. Min iqabi dzalikal yaum. Mas Zulfan, mana yang majrur? Iqab. Ya, iqab. Sebabnya jelas ya, ada min. Terus yang kedua apa Mas Edat? Kenapa majrur? Salah. Apa? Mudhofun ilaih. Karena iqabi itu mudhof. Kenapa enggak ditanwin iqabi, bukan iqabin gitu? Karena mudhof. Ya toh? Min iqabi dzalikal yaumi. Kenapa bukan iqabin? Karena mudhof. Ya toh? Ya mudhof. Berarti dzalika jadi mudhof ilaih, ya enggak? Ya toh? Nah, jadi dzalika itu mudhofun ilaihnya. Al yaumi, Mas Rian? Alah. Mas Tamim? Badal. Al yaumi badal dari dalika. Pokoknya setelah isim isyarah makrifat itu biasanya badal. Ya toh? Isim isyarah makrifat badal. Dalikal yaum. Dalikal yaumi. Jadi dalika itu kan karena mudhof ilaih. Maka al yaumi majrur. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu dalikal kitabu la raiba fi. Dalikal kitabu. Kenapa kitabu? Karena badal dari dalika. Lah dalika sebagai apa? Mubtada itu loh. Badal dari mubtada ya ikut marfu. Ya. Fiilnya ada enggak ini? Enggak ada ya. Lanjut Mas Deni. Asali satu. Asali satu. Tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa sawabiha. Artikan. Hiburan bagi orang-orang mukmin atas apa yang luput dari dunia dan apa yang mereka harapkan dari nikmat akhirat dan balasan-balasan. Bima itu apa? Dengan apa? Artinya kenapa di sini ada bi? Coba antum ulangi, ngartikannya gimana coba? Antum ulangi. Hiburan bagi mukmin ammanya futuhu dari apa yang terlewatkan minat dunia dari dunia bima yarjuhu dengan apa yang mereka dengan apa yang mereka harapkan min na'imil akhirati dari nikmat-nikmat akhirat wasawabiha dan balasan-balasannya. Coba jelaskan ringkas apa yang bisa antum pahami dari paragraf ini, dari faedah ini. Penjelasannya gimana? Dengan bahasa antum sendiri. Ini iman kepada hari akhir ini merupakan hiburan bagi orang-orang mukmin yang dari apa yang tidak mereka dapatkan yang luput dari mereka yang. Coba terjemahkan lagi. Versinya antum aja. Coba Pak Gum, coba jelaskan Pak Gum. Yang ketiga. Versi pemahaman antum apa ini? Enggak usah diterjemahkan. Menghibur orang-orang muslim mukmin yang tidak didapatkan di dunia.
Maksudnya apa itu? Jadi yang dilarang, yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang mukmin di dunia itu menjadi nanti dibolehkan di akhirat. Jadi dia merasa Terhibur gitu ya. Gitu ya. Bagus. Coba Mas Rohmat jelaskan apa yang antum pahami ini. Jadi, gitu aja sama Pak Gum ya. Ulangi apa tadi? jadi badal. Jadi badal tawabi. Badal kulin itu namanya. Ya. Bisa dipahami enggak ini? Paham enggak ini maksudnya? Paham belum? Jadi buah yang ketiga ya, manfaat yang ketiga dari orang yang beriman kepada hari akhir, tasliyatul mu'mini, hiburan terhadap orang-orang mukmin. Hiburan terhadap orang mukmin. Kenapa harus dihibur? Amma yafutuhu minad dunya, dari apa-apa yang terlewatkan dari perkara dunia. Artinya kan banyak toh orang mukmin itu tidak mendapatkan kepuasan dan kenikmatan terhadap urusan dunia. Kenapa? Oke, siri aneh. Ya enggak? Coba orang enggak beriman itu kan bebas. Ya enggak? Rasa poso, ora sah nikah bojone akeh, itu toh. Gitu? Bisa ganti-ganti pasangan. Terus apa? Wes pokoknya tidak dibatasi oleh apapun. Kalau orang mukmin banyak sekali pantangannya, ya enggak? Jadi banyak perkara-perkara dunia yang dia inginkan itu banyak yang terlewatkan. Nah, hiburannya itu. Maka di sini bima yarjuhu min naimil akhirah. Dikarenakan apa yang dia harapkan dari nikmat akhirat. Jadi kenapa bisa terhibur? Karena dia mengharapkan pahala di akhirat itu. Jadi bima disebabkan apa yang dia harapkan dari nikmat-nikmat yang ada di akhirat, wasawabiha dan pahala-pahalanya atau balasannya. Jelas ya? Jadi artinya apa? Apa yang terlewatkan di dunia ini nanti gantinya itu lebih banyak lagi dan berlipat-lipat. Ya kan? Misalnya di dunia itu pengen nikah 10 lakon gur siji wae urung. Siji wae urung gitu kan. Nah, dapat hiburan apa? Di surga. Di surga itu bidadari, Masya Allah, ya kan? Luar biasa. Ya. Dan bidadari di dunia ini kan walaupun cantik kayak apapun ada kadaluarsanya, ya enggak? Ya enggak? Ada kadaluarsanya toh? Ada. Tapi kalau di akhirat bidadarinya enggak ada kadaluarsanya. Ya. Dan secantik apapun bidadari di dunia, keringetnya mesti bau enggak enak. Kalau di surga wangi. Bahkan kalau sampai setetes saja di dunia ini satu tetes toh, tes gitu. Wah, enggak ada tempat kecuali semuanya bau wangi. Itu satu tetes loh. Keringetnya loh, Mas. Iya kan? Nah. Tapi syaratnya iman gitu. Nek enggak iman ya opo iya lah itu sudah susah sih kayak gitu. Iya kan? Kalau sudah opo iya gitu wis kaya ngerti-ngerti ya. Ada orang yang seperti itu ya kan? Kaya ngerti-ngerti ya wae. Kayak wis tau rono. Lah kayak gitu sudah, kalau enggak iman sudah enggak akan percaya. Namanya enggak percaya sudah ya. Makanya kuncinya keimanan. Ya kan? Kuncinya iman memang. Dengan iman Allah akan memberi petunjuk.
Maka dengan iman itu orang terhibur. Ya enggak? Orang itu terhibur dan siap berkorban. Ya kan? Orang itu dengan iman siap berkorban, mengorbankan apa yang dia miliki. Ya, maka ini terhibur. Jadi banyak perkara-perkara yang terlewatkan. Bahkan orang beriman ini bukan hanya terlewatkan ya, yang sudah dapat aja harus dikorbankan kok. Ya kan? Sudah kerja, capek-capek ngumpulin uang. Ya dah? Kon haji, entek yo itu kan? Sudah capek-capek suruh ngeluarin zakat, ya dah? Sudah capek-capek ngumpulin uang, suruh korban. Suruh sedekah, ya dah? Ini kan kalau enggak imannya berat ini kan? Ya, ibaratnya ada orang itu yang untuk dirinya sendiri aja itu, untuk dirinya sendiri itu eman gitu loh. Ah, eman, kok ambil cek kena dinggo, serasa kok eman duite, itu kan? Masuk malah kon sedekah, gitu kan? Piye itu kan? Nah, itu kuncinya iman itu kan? Maka pahala yang Allah siapkan itu berlipat-lipat gitu kan? Dan itu semua menjadi hiburan. Coba kalau di surga itu, ya kan? Belum bidadarinya kan? Belum yang lainnya. Contoh misalnya apa? Sungai aja ngalirnya apa? Susu, madu, khamr. Kita di dunia nggak boleh minum khamr, di surga sekali. Ya enggak? Khamr. Dan khamr di surga beda dengan khamr di dunia. Khamr di dunia itu bikin madharat. Kalau khamr di akhirat enggak bikin madharat. Maka kenikmatan yang ada di surga ini kenikmatan yang sempurna karena enggak ada masyaqqah sedikit. Kita itu ya seenak-enaknya apapun makan di dunia mesti ada masyaqqahnya. Apa? Mikirlah ngetokne juga regetane. Susah enggak? Iya, ngeluarkan itu juga butuh masyaqqah. Kalau enggak keluar juga bahaya, ya kan? Masyaqqah. Ya enggak? Seperti itu. Tapi di surga, orang itu makan sebanyak apapun itu enggak akan jadi kotoran. Ya kan? Karena kotoran itu masyaqqah sehingga dihilangkan di surga. Dan makannya orang di surga itu bukan karena lapar. Kalau kita karena lapar, coba kita kenyang sekali. Kita enggak selera makan. Walaupun dihadapin makan yang enak kayak apapun. Tapi ketika perut kita kenyang sekali bagaimana? Sakamu tok lek. Sisuk nek luwe tawan ono neh. Gitu tuh. Ya, seperti itu. Tapi di surga enggak. Jadi murni karena bersenang-senang. Ya kan? Murni karena bersenang-senang. Itulah. Sehingga apa? Sampai diungkapkan apa? Nikmat yang ada di surga itu apa? Belum pernah ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, bahkan terbetik di hati aja belum. Artinya apa? Coba kita bayangkan nikmat sing paling nikmat wis. Pol wis sak pol-pole udah. Itu surga itu apa? Jauh di atasnya lagi gitu. Berarti kan ra masuk itu. Ya kan? Kita bayangkan istana yang paling, dan yang kita bayangkan itu kan mesti kan sesuatu yang bisa kita lihat gitu kan. Yang pernah kita lihat. Kita manusia itu membayangkannya itu mesti sesuatu yang bisa atau pernah dilihat atau pernah didengar. Membayangkan sesuatu yang belum pernah didengar itu kayaknya susah banget. Membayangkan apa itu ngingat-ingat yang sudah diapal kowe angel ora karuan. Awal lagi yang belum nampak itu kan, lebih susah lagi. Ya, demikian. Di akhirat bayangannya jasad sama roh atau roh saja? Itu khilaf, tapi yang rajih ulama menyatakan itu jasad dan ruh. Jadi dibangkitkan dua-duanya. Jasad dan ruh dibangkitkan dua-duanya. Jadi dikembalikan ruh dikembalikan kepada jasad. Seperti itu. Ya, kemudian kita bahas dari sisi lugawinya. Ini sorop dulu nih. Tasliyatu itu sigotnya apa ini, Mas Abdul Honi? Masdar. Fi'il madhinya apa fi'il madhinya?
Salah. Mas Romat. Apa ikhwah? Mudhari'nya salla yusalli. Bagus. Ikut tasrifnya apa? Di mutalaf. Zakka yuzakki. Salla yusalli tasliyatan. Masalahnya satu tok toh. Salla yusalli tasliyatan. Ya. Apa artinya tasliyah? Menghibur atau hiburan. Kalau yang menghibur berarti apa? Musallin. Hiburlah salli. Telah dihibur sulia. Yang telah dihibur ya. Sulia telah dihibur. Hiburlah salli. Ya tak? Salli. Ya. Kalau aku akan menghibur usalli. Aku akan menghibur. Ya, sini memang sarafnya harus main ini sarafnya. Tasliyatul mukmin, al-mukmin. Sigotnya isim apa ini, Mas Nur Cahyo? Al-mukmin. Isim fa'il. Fi'il madinya amana, bagus. Amana yu'minu imanan mu'minun mu'manun. Amarnya amin. Amin. Apa amin? Berimanlah. Kalau amin, berimanlah. Tapi kalau amin apa? Kabulkanlah. Ya beda toh? Amin, imanlah. Amin. Kalau amin apa? Aminun. Amin. Yang amanah, yang diamanai, ya enggak? Jadi beda loh. Beda maknanya. Jadi ada amin, 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 beda. Kan jangan sampai salah ucap gitu ya. Baik. Amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min naimil akhirah. Ada berapa fiil di sini? Coba dihitung fiilnya dulu. 1, 2. 2 ya? Apa Mas Rian? Mukmin. Mosok mukmin, mukmin tadi isim fa'il kok. Wah, dunia itu isim banget itu. Ya fi'il. Lah apa antum memahaminya? Waduh. Lah kayak 180 derajat ya. Fi'ilnya ada berapa fi'ilnya? Tasliyah. Baru aja dibahas. Balik yafutu sama yarju. Ya toh? Yafutu sama yarju. Yafutu itu fi'il mudhari, madinya fata yafutu. Ya toh? Fata yafutu. Amrnya fut. Ya toh? Fut. Roja yarju. Amrnya urju. Ya, urju. Nah, yarju ini fi'il mudhari dari fi'il madhi. Roja yarju bab berapa? Roja yarju bab berapa? Bab 1. Ikut tasrifnya goza. Ya ta? Goza yakzu. Kalau fata yafutu bab 1 juga. Ikut tasrifnya sona yasunu. 1 bab itu. Ya. Yafutu fi'il maklum atau majhul ini? Mas Deni? Maklum. Berarti butuh
Fa'ilnya mana? Takdirnya kembali ke al-mu'min. Al-mu'min amma yafutuhu. Hu ini kembali ke siapa dulu? Hu kembali ke mana? Hu kembali ke mana ya, kawan? Ayo. Hu ke mukmin atau ke ma? Saya tanya, yafutu itu artinya apa ta? Hah? Lah itu hu artikannya gimana? Yafutu hu coba artikannya gimana? Hah? Ayo, harus jelas ini karena kalau apa ini nggak jelas nanti nerjemahkannya susah. Jadi di sini orang mukmin melewatkan apa-apa itu atau apa-apa terlewatkan dari mukmin. Jadi orang mukmin itu melewatkan apa-apa atau apa-apa terlewatkan dari mukmin. Walaupun intinya meh podo. Berarti hu kembali ke ma, fa'ilnya dhamir mustatir, wa kembali ke mukmin gitu. Ya, jadi di situ fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke al-mukmin. Al-mukmin hu kembali ke ma.